Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Jamaah salat Isya sekaligus salat tarawih Masjid Al-Ihsan Puri BK1. Alhamdulillah, saya ini yang ke Ramadan kedua kali. Seingat saya dulu Ramadan 2017 saya di sini, dan terakhir kemarin sebelum puasa khutbah Jumat. Alhamdulillah, walaupun agak lumayan jauh, saya dari Bekasi, tadi sempat kuliah Uber di Bawah Muhammad Tawar di Kuningan, ini ya macet. Jamaah berbahagia, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjid Nabawi, beberapa sahabat sedang keadaan berkumpul. Di antaranya itu Abu Hurairah dan sahabat Ka'ab bin Ujrah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya Ka'ab bin Ujrah, habatna al-mimbar." Letakkan di depan mimbar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahadarna al-mimbar, maka kami letakkan mimbar di hadapan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat Ka'ab bin Ujrah. Falamma irtaqa 'ala al-mimbari faqala. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat yang bercerita ini Ka'ab bin Ujrah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki tangga, faqala amin, thumma irtaqa tsani faqala amin, thumma irtaqa tsani faqala. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalangkahkan kaki beliau di tangga yang pertama, katakan amin. Kata kedua mengatakan amin. Kata ketiga mengatakan amin. Falamma nazala, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alama aminta? Kenapa engkau ucapkan amin sebanyak 3 kali?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Nazala Jibril alaihi salatu wassalam faqala alayya qul ya Muhammad amin." Telah turun Jibril kepadaku, kemudian membisikkan kalimat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya diperintah oleh malaikat Jibril untuk mengatakan amin sebanyak 3 kali. Pertanyaan kita adalah, apa bisikan malaikat Jibril tertinggal baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin sebanyak 3 kali? Jamaah yang berbahagia, ternyata bisikan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam berbunyi, "Raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin." Terjemah sederhananya, sungguh sangat merugi seseorang itu, merugi dunia, merugi akhiratnya. Sebanyak 3 kali malaikat Jibril mengatakan raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin. 3 kali pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka yang didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang yang paling merugi dunia akhiratnya, dan kemudian engkau aminkan mereka itu ya Rasul?" Kata baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah, "Dzukirat indahu falam yusalli alaihi." Ada umatku, dia dengar namaku disebut tetapi mereka tidak mau bersalawat kepada aku. Kalau kita melihat tarikh dan sejarah, bagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran cintanya kepada kita. Suatu ketika Nabi SAW melewati sebuah kuburan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Syabautu ila ikhwani."
Aku rindu akan saudara-saudara. Sahabat yang ikut Nabi dalam perjalanan itu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanika, bukankah kami ini adalah saudara-saudara? Kata baginda Muhammad SAW, bal antum ashabi, kalian adalah sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka yang engkau sebut dan engkau kemudian rindukan kedatangannya? Kata baginda Muhammad SAW, qaumun ya'tu ba'di wa yu'minu bi wa la yuran. Ada umat akhir zaman tidak pernah bertemu, tidak pernah bertatap muka, tidak pernah berinteraksi bersamaku, tetapi mereka yang mengamalkan sunnah. Inilah orang yang kemudian nanti dirindukan kedatangan oleh baginda Muhammad SAW di padang mahsyar, kemudian ditunggu di telaga Al-Kautsar, kemudian ditunggu di pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki cinta yang begitu besar kepada kita, lantas bagaimana kemudian respon cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana cara merespon cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah cara merespon cinta Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyin ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, berselawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Engkau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah cara merespon cinta Rasul SAW. Maka dalam satu kesempatan Nabi SAW yang berbahagia pernah mengatakan, man shalla 'alayya salatan haqqul lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Barang siapa yang bersalawat padaku, maka akan berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Yang berbahagia, ada dalam satu ayat dalam Al-Quran, pada dalam surat Al-A'raf disebut dengan ashabul a'raf. Disebutkan dalam Al-Quran, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifunahum bisimahum. Ashabul a'raf itu siapa? Ashabul a'raf itu adalah orang-orang, setiap kita ini berkeyakinan, setiap manusia mulai dari Nabi Adam sampai penghujung hari kiamat, setiap orang akan melewati namanya as-sirat yang membentang di antara surga dan neraka. Ada orang-orang melewati as-sirat kemudian seperti kilat, ada orang-orang seperti naik kapal, ada seperti orang naik burung, ada seperti orang yang naik kuda, ada seperti berlari, berjalan, dan bahkan ada yang merangkak. Tapi ada orang-orang yang disebut dengan ashabul a'raf. Siapa mereka? Ketika mereka yang menyeberangi as-sirat yang membentang di antara surga dan neraka. Mereka persis berada di tengah-tengah, tidak masuk ke dalam neraka dan belum sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, karena amal perbuatannya 50-50, kebaikannya 50, keburukannya 50. Lantas orang ini tertahan di antara surga dan neraka. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas, orang yang kemudian sangat faqih ilmu Al-Quran, menafsirkan ayat ini. Siapa yang disebut dengan ashabul a'raf? Orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya apa? Sebabnya di dunia orang ini pernah kemudian bersalat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sering-sering bersalat pada Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti ketika kita melewati bentangan antara surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama itu. Yang kedua, karena waktu kita pendek. Yang kedua, siapa yang kemudian diaminkan oleh baginda Muhammad SAW? Yang kedua ini adalah siapa? Yaitu waman adraka walidayhi aw kilahuma indal kibar falam yudkhilul jannah. Ada anak yang menemukan kedua orang tuanya yang sudah tua renta, atau salah satu daripada kedua orang tuanya, tapi sang anak tidak mampu kemudian menghadirkan rasa bahagia
kedua orang tuanya. Rasulullah SAW ketika berada di Masjid Nabawi bersama para sahabat, sedang duduk di bawah, sedang bersender di antara tiang-tiang Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Wahai para sahabatku, maukah aku kabarkan kepada kalian di antara dosa-dosa besar yang membinasakan manusia? Kemudian sahabat bertanya, bala ya Rasulullah. Ya. Kemudian para sahabat menyebutkan as-sab'ul mubiqat, yaitu ada 7 dosa yang kemudian membinasakan manusia. Satu di antara yang 7 itu apa? Uququl walidain, orang yang tidak mampu menghadirkan rasa bahagia di usia sisa orang tuanya. Jamaah yang berbahagia, dalam catatan sejarah ketika perang Uhud, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, izinkan aku berjihad bersamamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ilham. Nabi tahu kalau pemuda ini kemudian punya ibu yang sudah tua renta, orang tua ayahnya sudah tidak ada. Seorang ibu sebatang kara berada di rumah yang sudah tua renta. Kemudian sahabat itu ditanya, ada jiwa walidain, apakah masih kedua orang tua? Kemudian sahabat ini berkata, bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau demikian masih ibumu, irji rijal billahi wa jannah. Engkau putar badanmu, engkau urus telapak kaki ibumu, maka engkau akan mendapatkan surga di bawah. Jemaah yang berbahagia, ada satu ungkapan yang sangat menarik. Birru abakum tamarratu abna'akum. Berbaktilah hari ini kepada kedua orang tuamu, maka esok hari engkau orang yang paling bahagia karena anak dan keturunanmu menghormati. Betapa banyak hari ini kita melihat fenomena seorang anak menitipkan seorang ibu yang tua renta, dititipkan di panti asuhan karena sang anak kemudian tidak mau repot, kemudian mengurus orang tua yang sudah tidak muda lagi. Betapa banyak seorang ibu yang hari ini kita baca dan kita lihat dan kita saksikan dibiarkan begitu saja, dan bahkan beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu kemudian dikuncikan 7 hari 7 malam di dalam satu kamar yang kemudian tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Karena apa? Merasa sudah direpotkan sama orang tuanya. Satu orang ibu mampu mengurus 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu mampu mengurus seorang ibu. Jemaah yang berbahagia, seorang imam besar yang bernama Izzuddin Abdus Salam mengatakan, jangan jauh-jauh mencari pintu-pintu surganya Allah ketika engkau mendapati kedua orang tuamu berada satu atap bersamamu. Jemaah yang berbahagia, kalau hari ini ada di antara kita yang masih kedua orang tuanya, maka jadikanlah orang tua menjadi wasilah untuk mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian bagi mereka-mereka yang sudah tiada, maka jadikanlah wasilah mereka untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Beramalah kalian karena Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman akan menyaksikannya. Kemudian ayat ini ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang sudah meninggal dunia, bapaknya atau ibunya atau siapa saja di antara keluarga kita. Kemudian ketika mereka berada dalam alam barzakh, kemudian mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh ahli warisnya ketika masih hidup, maka ketika ahli waris itu melakukan amal soleh, maka dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ahli waris itu kemudian di masa hidupnya kemudian masih melakukan keburukan, maka orang yang sudah meninggal dunia itu berdoa sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la tumithum hatta hadaitahum kama hadaitana. Jangan berbahagia orang tua yang sudah meninggal dunia kemudian melihat anaknya yang masih di dunia ini kemudian masih jahat, masih zalim, masih tidak bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka yang masih dalam kubur itu? Allahumma la tumithum, ya Allah janganlah matikan anak-anak kami hatta hadaitahum, sehingga engkau kasih hidayah kepada mereka kama hadaitana, sebagaimana engkau kasih kami
hidayah. Inilah doa, rasa kasih sayangnya orang tua yang sudah meninggal walaupun mereka dalam keadaan di alam barzakh. Jangan berbahagia. Maka hari ini jadikanlah sekali lagi wasilah keberkahan kedua orang tua kita yang masih hidup hari ini untuk mengetuk pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kedua orang tua kita sebagai para raja, maka Allah akan jadikan rezeki kita sebagai para raja-raja. Yang terakhir, kata baginda Muhammad SAW, kelompok yang tiga yang kemudian didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang yang paling celaka dan diaminkan oleh baginda Muhammad SAW, yaitu wa man adraka Ramadan tsumma salakha falam yudfar lahu. Ada umat Nabi SAW menemukan Ramadan, kemudian mereka berpuasa dari hari pertama sampai hari ke-30, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW mengatakan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman ikhlas, Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi ini ada yang aneh, ada orang yang berpuasa dari pertama sampai hari 30 tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Imam Mu'tasim Abdus Salam mengatakan, kenapa demikian? Karena mereka tidak memaksimalkan ibadah di dalamnya. Maka jamaah yang berbahagia, mari Ramadan 1443 Hijriah ini kemudian kita maksimalkan ibadah di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, sebagai orang yang paling bertakwa, dan kemudian melalui 11 tahun 11 bulan berikutnya kita juga termasuk orang-orang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan cepat merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan pencerahan bagi kita. Kalau hal yang baik silakan diambil, kalau ada hal yang kurang tepat mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.